UKM. Yang saya hormati narasumber Dr. Yolanda Safitri, yang saya hormati para peserta webinar yang saya banggakan, serta seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar seri 1 dengan tema yang sangat penting ini, yaitu kesehatan reproduksi remaja dan bahaya seks bebas. Webinar ini merupakan sebagai salah satu bentuk kepedulian PMI Provinsi Riau kepada remaja yang merupakan penerus bangsa, apalagi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Remaja menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi sangat penting memberikan edukasi kepada remaja dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta menyadari risiko dari perilaku seks bebas yang dapat berdampak negatif baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun masa depan. Terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Tanpa berpanjang kata, mari kita ikuti acara ini dengan semangat, perhatian penuh, dan sikap terbuka agar ilmu yang disampaikan hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk menjaga diri kita, serta menyebarkan informasi positif di lingkungan sekitar. Selamat mengikuti webinar. Baiklah, perkenalkan nama saya Rozi Asnita. Saya biasa dipanggil Oji. Hari ini saya akan memandu kegiatan ini. Saya akan membacakan susunan acara webinar kita siang ini. Yang pertama, pembukaan yang telah berlangsung. Yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars PMI. Pancasila, gerak juangnya bersama.
Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua PMI Provinsi Riau kepada Dr. Ma'al Abrol MKM. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Kak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Dr. Yolanda Syafitri, yang saya hormati panitia penyelenggara, serta adik-adik peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Bahaya Seks Bebas. Sebagai Ketua PMI Provinsi Riau, saya menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah edukatif yang sangat penting di tengah tantangan era digital. Remaja perlu dibekali pengetahuan yang benar agar mampu menjaga diri, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan bahaya perilaku seksual yang beresiko. Kami di PMI berkomitmen mendukung upaya pembinaan generasi muda melalui edukasi dan kegiatan promotif. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari langkah nyata untuk menciptakan remaja yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas partisipasinya ke semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Siamo. Terima kasih Dr. Ma'al. Selanjutnya kita akan membacakan, jadi biar kelas kita online kita ini lancar, ada baiknya kita membacakan aturan kelas webinar ini. Yang pertama kita berharap peserta menggunakan nama asli dan lengkap agar memudahkan identifikasi oleh panitia serta narasumber. Yang kedua, matikan mikrofon saat tidak berbicara. Untuk menghindari kebisingan, harap nonaktifkan mikrofonnya ya selama sesi berlangsung, kecuali saat diminta oleh moderator atau host untuk berbicara. Yang ketiga, gunakan fitur raise hand atau chat untuk bertanya. Tuliskan atau bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti moderator akan membantu mengatur giliran bertanya. Yang keempat, peserta mengisi link absensi yang nanti akan dibagikan oleh host di room chat. Moderator dan host memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar ini. Nanti setelah kegiatan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke alamat email yang tertera pada formulir pendaftaran peserta atau formulir absensi. Oke, kita masuk ke acara inti kita. Selanjutnya akan ada paparan materi yang kita tunggu-tunggu oleh narasumber Dr. Yolanda Safitri. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Jelas, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Ini saya coba share screen dulu ya. Wah, oke. Share screen-nya apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi dalam kegiatan yang sangat penting ini, yaitu webinar dengan tema kesehatan reproduksi remaja dan bahaya seks bebas. Nah, remaja itu masa transisi yang penuh dinamika ya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada fase ini penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana tubuh kita berkembang, termasuk soal kesehatan reproduksi. Tapi sayangnya masih banyak informasi yang keliru beredar dari sosial media dan tidak sedikit remaja yang merasa malu atau sungkan mungkin untuk menanyakan mengenai hal-hal ini ya. Oleh karena itu,
Hari ini saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sedikit ringan dan mudah dipahami mungkin. Eh, karena penting untuk dipahami dari remaja dan bagaimana kita bisa menjaga diri agar tetap sehat. Oke, supaya tidak lama-lama saya mulai. Oke. Mengapa sih para remaja ini perlu mengetahui mengenai informasi-informasi kesehatan reproduksi atau mengenai bahayanya seks bebas? Em, Masa remaja itu periode transisi penting dari anak-anak menuju dewasa yang disertai banyak perubahan berupa perubahan fisik, emosional, dan sosial. Nah, salah satunya ini pertama karena untuk menghadapi perubahan fisik dan emosional ini, kalian harus memahami perubahannya itu apa aja. Sehingga membantu kalian untuk merasa lebih percaya diri atau tidak bingung atau takut karena kalian udah tahu perubahan itu. Yang kedua, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kurangnya pengetahuan tentang seksual dapat menyebabkan perilaku atau perilaku resiko sehingga membuat kalian itu impuls melakukan hal yang harusnya tidak kalian lakukan gitu. Sehingga edukasi reproduksi ini membantu untuk membuat remaja membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Ketiga itu untuk mencegah penyakit menular seksual. Remaja mendapatkan informasi benar, tahu cara melindungi diri dari infeksi seksual. Seperti contohnya yang paling sekarang lagi tinggi-tinggi banget kasus itu adalah HIV. Nah, keempat itu untuk menghindari kekerasan dan pelecehan seksual. Dengan pemahaman yang cukup, remaja lebih mampu mengenali dan menolak pelecehan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab dan sikap positif terhadap tubuh mereka sendiri. Pengetahuan ini membantu remaja untuk menjaga kebersihan organ reproduksi dan menghargai tubuhnya sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir itu mengurangi resiko perilaku beresiko. Dengan edukasi kesehatan reproduksi yang baik, terbukti menunda usia pertama kali berhubungan seksual dan mengurangi perilaku seksual beresiko. Oke, apa sih kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja itu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi remaja. Reproduksi yang sehat itu tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga bisa membuat keputusan yang tepat dan tanggung jawab dari kita sendiri. Nah, kalau kita membahas mengenai sistem reproduksi, berarti kita harus, oh maaf. Nah, oke, masa remaja itu kan masa transisi yang unik ya, ditandai oleh berbagai pertama fisik, perubahan apa psikologi. Nah, terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak kadang dia nggak seimbang nih dengan perubahan psikologinya. Dalam lingkungan sosial tertentu, bagi remaja pria itu biasanya merupakan dia itu bebas lah dari polanya, pola pikirannya gitu. Tapi kalau bagi remaja wanita itu mulainya biasanya kalau harus dibatasi. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu ya. Oke, ini kita mulai membahas tentang anatominya dulu. Karena kalau kita bahas sistem reproduksi, kita harus tahu nih organ tubuh kita. Dan laki-laki dan perempuan itu berbeda organnya. Yang di sebelah, sebentar, yang di sebelah kiri saya, kiri layar, ini adalah organ wanita. Dari bawah itu ada vagina. Vagina ini em, ini ya lubang kelamin kita lah untuk perempuan. Nah, di sini ada kan rahim yang disebut dengan eh serviks nih ya. Serviks ini lubang rahimnya. Di atasnya lagi itu ada dinding rahim. Nah, ovari. Kalau perempuan ini ada namanya ovarium. Ovarium ini adalah tempat pembuahannya nanti dan eh, dibuahi di uterusnya, di rahimnya. Kalau sudah terbuahi di ovarinya. Kalau untuk laki-laki agak berbeda. Nah, itu kita sebut namanya penis ya. Dan laki-laki ini ada testis. Testis itu di mana tempat memproduksinya sperma gitu. Kita nggak usah terlalu ngebahas terlebih dalam, tapi yang penting kalian tahu fungsi-fungsi yang penting dan perbedaannya apa. Oke.
Selanjutnya perubahan. Saya akan membahas mengenai perubahan fisik apa sih yang terjadi pada saat memasuki masa remaja. Laki-laki dan perempuan itu sedikit berbeda, tapi ada juga yang sama. Kalau pada laki-laki yang paling pertama terjadi itu biasanya udah mulai muncul mimpi basah. Mimpi di mana ya eh, mereka apa membayangkan sesuatu seksual lah terhadap perbedaan kelamin atau ini mimpi basahnya gitu. Terus bisa juga perubahan suara, terus badannya sudah mulai berubah, berotot, tumbuhnya kumis ya, atau juga bisa tumbuh cambang atau rambut-rambut di sekitar kemaluan atau di ketiaknya. Kalau pada perempuan, menstruasi pertama itu muncul, terus mulainya berkembang payudaranya, mulai membesar gitu ya. Terus bisa sama dengan laki-laki, ada muncul tumbuh rambut di daerah genital atau di daerah kemaluan, dan bertumbuhnya tinggi badan. Oke. Perubahan psikologisnya biasanya pada remaja akan lebih sensitif, lebih irasional atau gampang marah, lebih gampang stres karena karena perubahan yang terjadi secara tiba-tiba membuat itu terjadi dan perubahan hormon ya. Terus ekspresif, jadi remaja itu jadi semakin gampang em, menunjukkan apa yang mereka mau dan ingin tahu serta ingin mandiri. Yang biasanya di mana kita selalu apa-apa orang tua udah pengen sendiri lah, udah pengen kita tuh memutuskan sendiri-sendiri ya. Itu perubahan yang terjadi pada remaja ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pembuahan. Jadi sistem reproduksi itu kan adalah sistem ini ya, apa yang akan terjadi, apa sistem inilah yang akan dibuat untuk pembuahan itu gitu. Jadi secara sederhananya pembuahan itu sama seperti diawali pertemuan antara sel telur. Sel telur itu yang ovariumnya perempuan dan sel sperma yang dari laki-laki. Pada saat bertemu mereka berubah menjadi zigot dan membelah berkali-kali sehingga menempel pada rahim wanita. Nah, embrio kita sebutnya. Jadi embrio itu ditanam di rahim. Apabila semakin membesar, berjalan waktu, itulah yang akan menjadi kehamilan. Gitu. Oke, selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi pada kesehatan reproduksi remaja. Ini yang kita harapkan setelah sesi ini berakhir, permasalahan ini mulai berkurang ya. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, minimnya edukasi formal dan informal, sehingga mitos dan informasi salah dari teman sebaya atau media sosial, jadi malu atau tabu bertanya pada orang tua nih biasanya. Gitu. Yang kedua ada perilaku seksual beresiko. Ini aktivitas seksual pranikah tanpa perlindungan biasanya, berganti-ganti pasangan seksual, rendahnya penggunaan alat kontrasepsi ya, contohnya kondom, sehingga bisa menyebabkan dampak-dampak lainnya. Yang ketiga, kehamilan tidak diinginkan. Ini berdampak pada pendidikan dan masa depan para remaja. Risiko komplikasi kehamilan, persalinan lebih tinggi pada usia muda dan bisa terjadi stigma sosial dan tekanan keluarga kalau bila ini terjadi gitu ya. Yang keempat itu ada penyakit infeksi penyakit seksual seperti HIV, chlamydia, gonore. Karena kurangnya kesadaran untuk melakukan tes atau screening, gejalanya kadang tuh nggak jelas tanpa disadari. Makanya ini harus tahu ya. Terus kelima itu ada kekerasan seksual, termasuk pelecehan, pemaksaan, dan eksploitasi. Selanjutnya ada eh, gangguan menstruasi pada remaja seperti nyeri haid atau haid yang nggak teratur gitu. Itu sering terjadi, tapi kadang dianggap remeh aja karena dianggap wajar gitu. Terus yang ketujuh ada gangguan citra tubuh dan tekanan sosial. Ini mempengaruhi percaya diri dan hubungan dengan lawan jenis. Jadi bisa berujung pada gangguan makan atau perilaku kompulsif. Selanjutnya yang terakhir nih, peran orang tua dan lingkungan yang minim untuk komunikasi terbuka dengan orang tua itu kan sering
sering susah ya kalau kita ngebahas masalah ini dengan orang tua karena mungkin ada stigma tabu gitu. Sehingga kadang apa banyak yang masih belum tahu lah mengenai kesehatan reproduksi remaja ini sendiri. Gitu. Oke. Nah, apa sih namanya seks pranikah itu? Seks pranikah itu hubungan seks atau berhubungan intim yang dilakukan oleh para remaja itu sebelum menikah. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan kehilangannya keperawanan atau keperjakaan, tertularnya atau menularnya infeksi infeksi seksual, penyakit kelamin ya, terus kehamilan yang tidak diinginkan atau terpaksanya dikawinkan. Sehingga hindari keadaan-keadaan dengan ya pertama nggak usah melakukan hubungan seksual sebelum nikah, terus memanfaatkan waktu luang dan melakukan kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau mendalami agama. Dan hindari perbuatan yang menimbulkan dorongan-dorongan seksual itu. Tuh. Nah, dampaknya apa sih? Seks bebas itu ada tiga nih, ada dampak fisik, ada dampak mental, dan hubungan sosial. Pada fisik yaitu resiko penyakit menular seksual dan kehamilan usia remaja. Pada kesehatan mental itu akan menyebabkan depresi, stres, dan penurunan rasa percaya diri. Dan hubungan sosial biasanya kehilangan kepercayaan dari lingkungan, dari teman, orang tua, atau bisa rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman karena apa dampak dari seks bebas itu tersendiri. Ini adalah salah satu dampaknya ya. Jadi resiko kehamilan usia muda itu apa? Jadi kehamilan remaja itu 4 sampai 5 kali lebih berpeluang tinggi mengalami resiko karena organ yang saya jelaskan tadi itu tuh belum matang. Jadi kalau yang namanya organ yang belum matang di hamil itu akan membuat organ kita tuh lebih bekerja lebih tidak sesuai dengan ininya lah. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit yang akan terjadi seperti preeklamsi. Preeklamsi itu di mana pada kehamilan kita mengalami tekanan darah tinggi yang seharusnya itu tidak terjadi, tapi ini terjadi. Peluangnya itu 2 sampai 5 kali lebih. Jadi kedua ada resiko kematian saat melahirkan itu 2 kali karena itu ketidakmatangan organ yang dipaksa untuk melakukan apa hamil sehingga pada saat nanti persalinan itu eh, rentan gitu. Terus ada nih kelahiran prematur. Jadi kelahiran di mana tidak sesuai usianya lebih cepat gitu. Ada juga berat bayi lahir rendah BBLR. Nggak sama ini kerusakan otak janin dan gangguan tumbuhan kembang. Jadi anaknya itu tidak berkembang pada saat di rahim ibunya itu bisa terjadi gitu. Sama ini pada saat kehamilan juga bisa menularkan penyakit dari ibu ke penyakit ke anak. Nah, yang kedua ini penyakit menular seksual. Sebenarnya beda banyak, tapi yang sering-sering terjadi itu ada seperti raja singa, sifilis, kencing nanah atau gonore, kondiloma atau jengger ayam, hepatitis, herpes, dan HIV. Ini adalah penyakit-penyakit yang menular apabila seks bebas itu terjadi tanpa pengetahuan yang pasti. Contohnya tanpa menggunakan pengaman atau berganti-ganti pasangan. Dan yang paling bahaya dan sering terjadi sekarang lagi naik kasusnya di Indonesia itu sendiri itu adalah HIV atau AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, itu adalah virusnya, dan AIDS itu Acquired Immunity Deficit Syndrome. Jadi acquired itu didapat, imuno itu sistem kekebalan tubuh kita, defisiensi itu kekurangan, dan sindrom itu kumpulan penyakit, gejala-gejala penyakit. Jadi AIDS itu adalah kumpulan penyakit yang diakibatkan karena kurangnya imunitas kita yang disebabkan oleh HIV, virus HIV itu. Nah, gimana sih terkenanya AIDS? Orang yang tertular virus HIV disebut orang yang HIV positif. Setelah menderita HIV, lebih kurang 5 sampai 10 tahun maka menyebabkan AIDS, yaitu kumpulan gejala-gejala yang tadi. Bagaimana nih HIV itu menular? Dengan cara pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani atau sperma, cairan vagina, dan air susu ibu.
Nah, HIV tidak ditularkan melalui ciuman, sentuhan, jabat tangan, keringat, kolam renang, alat makan, dan pergaulan sehari-hari. Jadi, mitos-mitos yang bilang kalau kita minum segelas dengan orang HIV bakal ketularan itu nggak ada, ya. Nah, jadi Apa sih? gimana nih? Ayo kita belajar, 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 belajar. Jadi, Gini. jadi gimana nih cara penularan HIV? Nah, untuk dapat berada dalam tubuh manusia, HIV harus langsung masuk ke darah orang yang bersangkutan. Jadi memang benar-benar cairannya itu masuk ke dari yang kena ke yang tertular gitu. Nah, melalui apa aja nih biasanya? Bisa melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, baik homoseksual, sesama jenis, maupun heteroseksual atau berlawan jenis. Bisa juga melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar oleh orang yang HIV positif. Bisa juga melalui alat suntik, alat tusuk kayak akupuntur, tindik, tato yang tercemar HIV. Dan bisa juga pemindahan dari ibu yang mengalami HIV ke janin yang ada di kandungannya. Tuh. Sehingga tugas remaja apa dalam kesehatan reproduksi? Pertama, kalian harus mengelola dorongan seks yang bertanggung jawab dan mencegah kehamilan di luar nikah dan PMS, penyakit menular seksual ya. Yang kedua, melakukan pergaulan sesuai norma yang berlaku. Yang ketiga itu ada menjaga kebersihan dan kesehatan organ-organ reproduksi. Kesimpulannya, edukasi kesehatan reproduksi itu penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tepat untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan pemahaman yang benar tentang fungsi reproduksi, perubahan pubertas, risiko perilaku seksual yang tidak sehat, serta pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Remaja juga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan aman, sehingga edukasi itu berperan dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, serta mendukung perkembangan karakter dan hubungan yang sehat. Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang komprehensif sesuai usia dan berbasis nilai sangat diperlukan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Oke. Eh, Sekian dari paparan sedikit paparan dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya mengenai apa yang saya paparkan atau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya. Saya Terima kembalikan. kasih Dokter Yola. Materinya sangat luar biasa ya dok. Apalagi tadi ada penjelasan dari dokter terkait tingginya kasus HIV/AIDS saat ini di Riau, terutama di Pekanbaru. Kita sekarang lihat ada peserta yang nanya nih dok. Iya boleh. Silahkan Iis Sudarsih dari KSR PMI UIN Suska. Silahkan. Yang ingin bertanya silahkan. Ya, silakan Iis. Oh boleh, boleh, boleh. Iis kelihatan di sini mengangkat tangannya, dok. Silakan Iis boleh bicara dan membuka kamera kalau bersedia. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Ya. Mungkin Iisnya malu, jadi mau diketik di Iya, kolom chat aja dok. ya nggak apa-apa. Izin ini Bu, saya ingin menarik. bertanya. Boleh, boleh. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Alvarji Sregar, saya dari KSR PMI Indragiri Hulu.
Ya, Ya, silakan. pertanyaannya gini, Bu. Usia berapa sih yang yang baik untuk wanita hamil? Oke, Ya, yang baik itu aja untuk wanita pertanyaannya, Bu. hamil ya. Ya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mau langsung dijawab, Dok? Eh, yang lain ada, biar sekaligus aja nanti. Halo, halo. Halo, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Terdengar? Silakan. Oke, baik. Izin bertanya boleh? boleh. Oke, Bisa sebelumnya perkenalkan diri? perkenalkan nama saya Pandawa. Saya juga salah satu aktivis HIV yang bergerak di bidang untuk remaja, untuk ibu hamil, dan saat ini saya berada di Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana penularan HIV pada benda mati? Sedangkan tadi sempat dijelaskan bahwasanya adanya perpindahan virus pada benda mati atau pada proses tindik, proses tato, dan lainnya yang menggunakan jarum. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses perpindahan dari virus ini ke benda mati? Sementara virus HIV ketika di luar tubuh manusia itu hanya di hitungan detik dia akan mati seketika oleh suhu tertentu ataupun paparan sinar matahari secara langsung. Bagaimana menurut dokter sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pandawa atas pertanyaannya. Mau kita jawab dulu, Dok, dua pertanyaan tadi? Boleh? Oke, sebentar. Yang pertama ada pertanyaan sebenarnya usia ideal untuk Ibu. melahirkan atau hamil itu berapa usianya, Dok? Terus yang Oke, kedua ada Pandawa, proses ya tadi ya. bagaimana proses perpindahan virus dari benda mati? Oke, saya mungkin jawab pertanyaan yang pertama dulu ya oleh eh, Alfarisi ya tadi ya, Kak. Usia berapa yang cocok untuk wanita untuk bisa melahirkan? Oke, menurut penelitian itu bagusnya wanita itu di usia-usia yang organnya sudah matang, dikisarkan 20 sampai 35 tahun, di mana organ-organnya itu sudah mengalami apa udah udah bisa mampu untuk menampung embrio yang di rahimnya gitu. Hormon-hormonnya juga udah stabil sehingga eh, sehat dalam eh, bisa maksudnya change untuk persalinan itu juga lebih eh, tinggi lah gitu. Kalau untuk Alfarisi gimana? Ada sudah cukup puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Cukup. Makasih ya, Bu. Oke. Oke, yang kedua itu saya akan menjawab dari Pandawa ya, bagaimana prosesnya karena virus ya. Oke, jadi saya memang bilang tadi itu yang seperti tindik atau misalnya jarum-jarum suntik yang yang terinfeksi, bukan apalah terkontaminasi oleh virus HIV sendiri. Memang benar virus HIV itu memang tidak cukup lama bisa bertahan di suhu ruangan. Sehingga gimana sih cara penularannya itu sebenarnya gini. Biasanya kalau orang pengguna-pengguna eh, pengguna-pengguna narkoba yang suntik itu mereka melakukan secara berbarengan. Nah, itu yang terjadi. Jadi langsung, misalnya nih, saya gitu, saya suntik nih. Nanti teman saya suntik. Ya, itu yang membuat proses itu penularan itu terjadi gitu loh. Tapi kalau misalnya jarum suntik itu sebenarnya juga udah apa steril atau misalnya dia udah lama juga proses untuk menularkan itu juga tidak 100% gitu. Tetapi itu bisa menularkan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Bagaimana Bapak Pendawa? Oke, cukup. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih sama-sama.
Ada yang lagi yang ingin bertanya? Boleh Terima nanya kasih, satu lagi? dokter. Boleh. Pandawa maksudnya mau bertanya lagi? Iya, boleh tanya sekali Kak Oji? Oke, dipersilahkan. Oke, baik. Ibu dokter, satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya adalah, bagaimana cara dokter dalam melakukan pencegahan HIV pada remaja? Sementara angka penularan HIV ataupun remaja yang sudah terinfeksi HIV saat ini juga sangat tinggi. Kalau di Jakarta sendiri, kalau misalkan kita lihat di Jakarta Pusat ya, itu angka remaja usia dari 14 hingga 17 tahun itu sudah terinfeksi HIV dari pergaulan seks bebas, dari pergaulan lingkungannya sendiri. Gitu. Jadi saya ingin tahu nih, dari dokter sendiri, bagaimana sih pencegahan HIV pada remaja itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan sangat-sangat bagus ya, dan memang harus dipikirkan dari sekarang, karena memang tingkat kasus HIV ini udah sangat-sangat mulai melonjak lah dari tahun ke tahun. Memang sebenarnya untuk programnya ini kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita tuh harus bekerja sama dengan pemerintah juga. Karena yang paling penting itu sebenarnya edukasi. Mereka anak-anak ini, para remaja ini harus tahu resikonya apa sih yang terjadi kalau misalnya mereka yang kayak saya jelasin tadi melakukan hubungan seksual tanpa adanya pengetahuan. Nah, kenapa sih sebenarnya mereka itu banyak terinfeksi atau terkena HIV? Karena mereka tuh nggak tahu apa-apa, mereka tuh nggak tahu penyakitnya, mereka nggak tahu prosesnya, mereka tuh kayak biasanya ikut-ikut teman-temannya kayak gini mereka ikutan. Jadi mereka tuh pada akhirnya menyesal karena nggak tahu apa-apa. Sehingga yang harus kita buat itu sebenarnya edukasi yang paling kita pentingkan. Memang harus datang nih ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu harusnya memberikan edukasi reproduksi yang jelas. Dampak apa yang terjadi kalau misalnya melakukan hubungan ini tanpa adanya proteksi atau tanpanya adanya pengetahuan yang jelas. Nah, saya nggak tahu dengan proses pendidikan di Indonesia sekarang, saya jujur masih belum update ya untuk pendidikan. Tapi setahu saya dari dulu mengenai edukasi seksual ini agak tabu sedikit dibicarakan. Tapi saya nggak tahu ya sampai sekarang masih seperti itu. Tapi dari dulu tuh emang gitu. Jadi makanya banyak banget anak-anak remaja kadang nggak tahu itu kondom apa. Jadi kalau main ya udah main aja. Saya pernah ketemu kasus yang seperti itu. Dia nggak tahu dia ngapain. Dia cuma bilang, ya diajak aja, jadi ngikut gitu. Tiba-tiba udah hamil. Dia nggak tahu kenapa dia hamil. Tapi dia ngelakuin hubungan seksual itu gitu. Nah, jadi memang paling penting untuk mencegah itu sebenarnya ada edukasi, pengetahuan. Sehingga kalau orang tahu, mereka tuh akan mikir. Walaupun memang masa remaja itu masa-masa yang agak labil ya kita sebutkan, tapi kita bisa mengarahkannya kok. Nah, jadi memang harus ada edukasi yang penting tuh untuk dari kita, dari organisasi, dan memang harus kita push pemerintah. Karena memang kalau tidak ada dari apa ya, tidak ada dari eh, pemerintah punya program, kita susah juga untuk bergerak gitu. Karena memang satu, yang kedua orang tua sih. Banyak orang tua yang masih agak sedikit tidak mengerti juga mengenai kesehatan ini, sehingga dia tidak mengajarkan ke anak, dan anak juga tidak tahu anaknya salah pergaulan mungkin ya, dan itu bisa nyebabin ya ini HIV lagi meningkat seperti itu. Oke. Oke, baik. Menarik sekali jawaban Ibu Dokter. Boleh satu lagi nggak sih? Last banget nih. Boleh, Gimana, Mbak? boleh Kak Kak Oji? Oji. Satu lagi terakhir. Maaf, kita beri kesempatan pada peserta lain Oke, dulu boleh. ya, Baik, baik. Kak Oji. Saudara Thank Pandawa, you. dan dok, Oke, ya di ini chat saya... udah banyak Mm-mm. pertanyaan dok. Iya, iya. Saya bacain dulu ya dok. Boleh. Ini ada dari Teguh Febiandika dari KSR PMI Unit Markas Kabupaten Pelawan dok. Ya. Izin bertanya dok, apakah seorang ibu yang terkena HIV tidak boleh menyusui anaknya dikarenakan ketakutan penularan HIV ke anak? Jika tidak boleh, apakah ada solusi lain? Terima kasih dokter. Oke. Memang kita takutkan
Saya langsung jawab aja ya. Oke. Jadi memang yang kita takutkan air kan memang penularannya dengan melalui cairan ya, bisa juga melalui air susu ibu. Dan memang tidak disarankan untuk menyusui. Sehingga sebenarnya banyak kok untuk zaman sekarang solusi lain yang paling gampang sebenarnya adalah supor, yang susu susu lain lah. Banyak juga orang yang nggak menderita HIV pun sekarang banyak yang memberikan susu bantuan gitu, susu bubuk gitu. Tapi bisa juga, memang karena ASI itu paling bagus, mungkin bisa juga meminta ASI orang. Itu nggak masalah sebenarnya, asalkan dia ya jelas orangnya gitu. Tapi solusi yang paling mandiri, yang paling gampang, susu kayak susu bubuk biasa itu untuk anak balita bayi itu bisa kok. Jadi nggak mesti harus pakai ASI. Seperti itu. Oke, dari jawabannya gimana, Teguh? Sudah Terima puas? kasih, dokter. Oke. Apakah jawaban dari dokter Yola sudah jelas, Teguh? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini ada dari Jonathan. Jonathan Franklin dari SMA Dharma Loka. Jika suatu kondisi di mana orang yang terkena HIV berdarah saat berada di kolam renang, apakah orang-orang yang berada di kolam renang yang sama akan tertular HIV juga, Dok? Oke, jadi saya langsung jawab ya. Jadi tuh untuk tertular HIV itu cairan tubuhnya orang yang terkena HIV itu harus masuk ke cairan tubuhnya yang akan tertular. Jadi selama selama tidak ada misalnya sayatan luka atau misalnya iya selama tidak ada sayatan luka yang bisa membuat cairan darahnya itu masuk ke dalam tubuh kita itu untuk chance tertular itu tidak ada. Tapi kalau misalnya ada luka pun tidak 100% bisa ketularan juga gitu loh. Seperti itu. Pokoknya selama cairan tubuhnya yang penderita HIV ini tidak masuk ke tubuh kita itu tidak akan tertular. Seperti itu. Oke? Terima kasih, Dok. Itu penjelasan dari Dokter Yola ya, Saudara Franklin. Ini tadi yang raise hand, Dok. Iis Sudarsi dari KSR PMI. Ternyata ikut webinar sambil kerja juga, Dok. Luar biasa. Ternyata banyak pertanyaannya, Dok. Oke. Yang pertama, apakah menstruasi di usia dini 9 sampai dengan 12 tahun adalah hal yang normal? Terus yang kedua, apakah stigma bahwa menstruasi dini berdampak menopause dini dan berhentinya pertumbuhan tinggi badan? Dan yang ketiga, apakah stres menjadi pemicu datangnya menstruasi lebih awal? Terima kasih, Bu. Oke, ini saya jawab secara berurutan ya berarti ya. Pertama, usia dini. Oke, memang biasanya normalnya itu di usia 10 sampai 15 tahun kita menstruasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari umur 8 tahun pun bisa. Tapi sebenarnya nggak masalah, karena memang tiap orang kan beda-beda. Itu dipengaruhi oleh genetiknya, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, gizi kita, dan tubuh kita. Beda-beda. Jadi nggak patokan untuk dini itu sebenarnya juga nggak masalah gitu. Yang penting dia masih dalam tahap normal, dalam arti perdarahannya nggak terlalu banyak, atau eh, ya perdarahan nggak terlalu banyak sehingga menyebabkan penyakit-penyakit lain gitu ya. Terus stigma menstruasi dini berdampak, oke. Menopause itu semuanya itu tergantung hormon dan tergantung genetik dari kitanya. Jadi belum tentu kita itu menstruasi dini akan menopause dini, tidak. Belum tentu juga kita menstruasinya munculnya umur 15 tahun lama nih, kita nggak menopause dini. Malah bisa juga. Itu semua tergantung dari kita gitu. Kenapa? Apa yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, cara kita menjaga kesehatan tubuh itu sangat berpengaruh ke yang akan menopause. Karena itu yang mempengaruhi itu hormon dan gen kita. Jadi tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa menebak-nebak kita bakal menopause dini nih, nggak itu nggak bisa.
Itu banyak faktor yang menyebabkan itu. Jadi nggak ada stigma yang itu, nggak ada sebenarnya. Sama stres, oke, stres memang menjadi pemicu datangnya menstruasi. Menstruasi itu kan prosesnya karena hormon wanita ya. Ada fase-fasenya tuh tiap bulannya. Jadi hormon itu berpengaruh apabila kita stres. Bukan hanya pada wanita juga, pria juga. Kalau kita stres, hormon kita itu akan bergelonjak gitu. Sehingga yang menyebabkan kadang menstruasi kita muncul atau menstruasi kita 2 kali gitu. Jadi memang benar stres jadi pemicu datang menstruasi lebih awal. Kalau misalnya sekali dan 2 kali dalam sebulan itu nggak apa-apa, itu masih wajar karena memang hormon kita kan kalau masa-masa remaja masih ini ya, masih memang tidak stabil, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan terjadi masalah menstruasi, bagusnya itu dicek USG setidaknya. Gitu. Oke? Terima Oke, kasih, pertanyaan Dr. selanjutnya. Yola. Pada Iis itu tadi penjelasan dari Dr. Yola ya, semoga bisa memperjelas pengetahuannya. Ada lagi nih dok, dari John Effendi. Assalamualaikum, izin bertanya dok. Jika remaja sudah terlanjur melakukan seks bebas, tapi mereka malu dan takut untuk membicarakan kepada keluarga. Tapi mereka berani membicarakannya kepada gurunya. Apakah guru tersebut bisa membicarakan kepada orang tua tersebut, sementara remaja tersebut tidak ingin orang tuanya tahu? Apa yang seharusnya yang bisa dilakukan, dok? Oke, ini mungkin lebih ke moral kali ya. Nah, saya nggak tahu kalau kita dokter, kita memiliki aturan. Jadi kalau misalnya kerahasiaan pasien memang tidak boleh diberitahukan ke siapapun. Tetapi pada anak kecil kasusnya berbeda. Kalau anak kecil itu kan tidak bisa memberi keputusan yang layak, sehingga bisa kita beritahukan kepada orang tua. Jadi sih sebenarnya tergantung dari gurunya juga. Approach-nya gimana nih ke orang tuanya. Nah, karena kan gini, anaknya kan ini memberikan kepercayaan kepada gurunya untuk mendapatkan solusi. Tapi tiba-tiba kalau misalnya gurunya langsung ngasih tahu orang tuanya tanpa approach yang bagus, orang tuanya langsung marahin anak, kan jatuhnya kan anaknya nggak percaya lagi dong sama gurunya. Takutnya, dampaknya, anaknya ini karena jatuhnya sudah dikhianati lah jatuhnya, dia nggak akan terbuka lagi. Takutnya psikis anaknya kena. Jadi bagusnya aduh ini agak susah ya karena ini memang tergantung orang tuanya juga sih. Jadi kalau dari saya bagusnya dilihat dulu orang tuanya gimana nih, apakah dia bisa open mind cara cara mendidik anaknya atau tidak. Karena ada beberapa orang tua yang langsung kalau tahu anaknya sudah melakukan itu kan langsung marah-marah tuh tanpa tanpa ada edukasi yang tidak, pokoknya biasa langsung marah-marah nih. Takutnya ini kalau dia marah-marah itu anaknya takutnya jadi makin apa ya, makin tidak mau lagi berbicara. Nah, itu bahaya takutnya ke depannya gitu. Jadi sebenarnya dilihat dulu orang tuanya seperti apa karakternya, anaknya seperti apa karakternya. Tetapi sebagai guru yang baik, bagusnya berikan edukasi ke anaknya. Edukasi yang memang jelas. Jadi kalau memang pun sudah dia melakukan hubungan seks itu untuk kedepannya kayak gini loh, nggak boleh loh kayak gini. Jelaskan yang seperti saya jelaskan tadi. Penyakit apa yang terjadi kalau misalnya nggak tahu, kita nggak pakai proteksi, kita kalau hamil itu gimana, itu jelaskan ke anaknya dulu, jelaskan setidaknya gitu. Supaya dia tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kalau misalnya cuma langsung bilang ke orang tua, takutnya itu orang tuanya cuma bisa marah, tapi nggak bisa memberikan edukasi. Ya anaknya jadi mengurung diri jatuhnya. Jadi stres, depresi, dan macam-macam nanti. Gitu. Makanya lihat karakter orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya bisa bekerja sama dalam mengedukasi anaknya, nggak apa-apa bilang aja ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya agak sedikit tipe-tipe, maaf, agak strict ya, nah itu anaknya dulu diberitahu. Gitu. Oke? Mungkin selanjutnya, Oke, terima kasih Dokter Yola. Oh ya teman-teman, di room chat sudah ada link absensi ya. Jangan lupa untuk mengisi link absensi agar sertifikatnya bisa kita kirimkan.
Ada lagi nih dok pertanyaan dari Velita Evelyn, SMA Dharma Loka. Izin bertanya dok, apa perbedaan gejala awal terinfeksi HIV pada pria dan wanita? Bagaimana cara mendeteksinya? Oh ya, kita perkenalkan dulu Dokter Yolanda ini juga dokter di Klinik Pratama HIV IMS Mekarsari. Jadi udah biasa ya dok menemukan kasus HIV pada remaja kita ya dok ya, Iya. yang Oh, terinfeksi infeksi menular seksual juga banyak, yang kelas 2 SMA juga ada ya dok ya. Mungkin ini juga bisa membantu dijelaskan dok gitu tentang oke. HIV-nya. Gitu. Jadi gini, karena saya bilang tadi nih HIV itu kan virus, ya. Jadi virusnya ini kerjanya gimana sih? Secara awamnya nih virusnya ini bekerja menurunkan imunitas kita. Sehingga pada saat turun kita terinfeksi penyakit-penyakit lain. Nah, itulah yang disebut AIDS. AIDS itu bukan satu penyakit, tapi macam-macam penyakit lain yang didapatkan karena imunitas kita yang menurun gitu loh. Biasanya awal-awal terinfeksi HIV itu ya nggak akan kenapa-napa, kita nggak akan ngerasa apa-apa, paling ya kayak batuk pilek biasa. Jadi tidak ada apa ya, hampir tidak ada gejala lah awal-awal. Makanya biasanya orang-orang dengan HIV ini ketahuan dia ada HIV di dalam tubuh, virus HIV di dalam tubuh dia ini udah lama biasanya. Udah muncul gejala-gejala yang mulai banyak gitu loh. Itu yang disebut AIDS. Jadi gejala misalnya TBC, ya, terus penurunan berat badan. Jadi gejala penyakit lain sebenarnya. Tapi banyak nih kumpulannya, sehingga pada saat pengecekan barulah terdiagnosa memang dicek, oh ternyata HIV-nya positif. Jadi gimana nih cara deteksi yang paling bagus? Itu yang kita sebut namanya screening awal. Kalau misalnya kira-kira di diri kita ini kita melakukan misalnya hubungan seksual dengan orang yang nggak dikenal, atau misalnya kita pacaran mungkin sudah melakukan hubungan seks bebas, ada baiknya kita cek aja darah kita gitu. Jadi semakin cepat kalian tahu, semakin semakin bagus. Jadi sebelum ada jadi kalian terpantau lah ini kalian imunitas kalian, sehingga kalian tidak gampang terkena penyakit gitu loh. Jadi eh, gejala awal beda wanita dan pria itu nggak ada. Untuk gejala-gejala awal itu nggak ada, hampir nggak ada bergejala lah sebenarnya HIV ini. Makanya memang kalau udah tahunan baru kelihatan gitu. Jadi memang cara deteksi yang lebih bagus adalah aware diri, sadar diri kita. Jadi kalau misal kita memang kira-kira habis ya gitu yang saya sebutkan tadi, ya udah cek aja gitu. Atau misalnya habis kesuntik nih, suntiknya ganti-gantian sama teman yang kayak saya jelasin tadi, langsung cek. Atau misalnya kalian kerja di kerja di suatu rumah sakit atau magang lah gitu. Kalau misalnya memang ada perawat atau bidan, anak-anak remaja itu kan kadang kita ke ke ini ya ketusuk-ketusuk tuh. Kalau kalian takut-takut ya sebulan cek aja gitu. Kan itu jatuhnya bisa terkontaminasi lah gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian aware akan itu, langsung cek aja. Seperti itu. Boleh ini pertanyaan selanjutnya, Terima Kak? kasih dokter. Untuk yang raise hand kita hold dulu ya, kita selesaikan pertanyaan di room chat dulu. Ini ada pertanyaan dari M. Dailami Lutfi dok. Dia mau nanya, kalau kita seks anal dan cairan sperma pasangannya tertinggal di anal kita, dan apakah ada bahaya jika cairan sperma tersebut tidak mengandung HIV dok? Kalau cairan sperma tersebut ada virus HIV-nya, tetapi tidak ada mikrolesi, apakah kita tetap tertular HIV dari anal tersebut? Terima kasih dok. Oke. Em, Sebenarnya seks anal itu hampir tidak mungkin tidak ada mikrolesi sih. Karena gini, eh a- anus ya, anal itu beda organnya seperti vagina. Kalau vagina itu elastis, kalau anus itu enggak. Jadi pada saat benda asing masuk ke dalam anus itu biasanya tuh menyebabkan eh, apa namanya peradangan lah gitu. Gesekan sedikit aja tuh sebenarnya bisa
kulit kita ini kan ada lapisannya. Sama di bawah di dalam organ itu kan ada lapisan-lapisannya. Jadi kalau misalnya sering terkikis, ya itu kan masuk-masuk gitu ya. Jadi mulai-mulai terkikis, nah itu tuh bisa sebenarnya. Jadi bagusnya, aduh, bagusnya lagi, tetap ada ada change untuk bahaya ketularan itu tetap ada kalau untuk seks anal. Walaupun katanya belum nggak ada mikrolesi. Karena pada saat berhubungan itu pasti ada sebenarnya. Walaupun itu nggak sampai berdarah, tapi itu pasti ada. Jadi tetap kalau untuk seks anal eh, chance bahaya untuk terkena itu lebih tinggi gitu. Terus makanya kalau itu yang penting safety sih sebenarnya. Itu sih intinya. Sedangkan menggunakan proteksi aja tidak 100% bisa ini ya, bisa melindungi. Apalagi ya tidak menggunakan proteksi seperti itu. Oke. Terima kasih, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Lorenzo, SMA Dharmaloka. Apa dampak hilangnya keperjakaan atau keperawanan bagi pria dan wanita pada usia muda, Dok? Oke, dampaknya itu lebih ke psikologis kita sebenarnya, gitu. Kalau jadi sebenarnya bukan psikologis doang, si organnya juga termasuk. Jadi tapi lebih berdampak ke psikologisnya. Kalau misalnya anak-anak yang udah keperawanan atau keperjakaannya itu sudah hilang, responnya beda antara perempuan dan laki-laki itu responnya beda. Kalau perempuan, kalau misalnya di lingkungan yang dia seperti kayak santri-santri gitu ya, dia biasa menutup diri karena ngerasa kok yang lain tuh nggak kayak gitu, kok aku udah gini sendiri nih gitu. Tapi kalau cowok, biasanya kalau cowok itu malah biasanya membanggakan ya, rata-rata gitu ya. Tapi itu nggak baik juga sebenarnya, karena membuat apa ya, em, takutnya ada yang niru lah gitu. Jadi dampaknya lebih ke sosial sebenarnya. Apalagi kalau misalnya orang-orang tahu, kalau misalnya udah nggak perawan atau udah nggak perjaka, biasanya di Pekanbaru sendiri stigma-stigma itu kan masih tabu. Kita seks-seks di luar nikah itu masih tabu. Jadi pasti akan diomongin ke orang. Nah itu. Jadi bisa membuat depresi, bisa membuat stres gitu. Tapi kalau untuk organnya sendiri, untuk wanita itu jadi organ lebih ke wanita yang rugi sebenarnya. Kalau laki-laki yang rusak nggak ada. Tapi kalau untuk wanita, kalau misalnya keperawanannya hilang, berarti biasanya himennya itu akan berdarah dan hormonnya itu akan lebih meningkat gitu loh. Jadi organnya itu lebih nggak stabil lah gitu. Kalau untuk wanita. Jadi dampaknya itu sebenarnya lebih ke cewek nih yang lebih terlihat dampaknya. Kalau cowok dampaknya nggak terlalu, tapi dampak sosial dan psikolognya sih seperti itu. Oke, Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini tadi ada yang angkat tangan nih dok, atas nama Fahri. Ya, halo dok. ya. Silakan Fahri. Baik, saya perkenalan saya Fahri Dutulo dari KSR PMI Unsur Riau. Saya menanyakan perihal peraturan pemerintah yang di nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan tentang kesehatan. Nah, Ya. di pasal 103 ayat 4 di situ mengatakan di huruf E yaitu penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah penyediaan alat kontrasepsi ini kepada remaja justru mendorong perilaku seks bebas atau sebaliknya? Nah, menjadi bentuk pelindung kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter? Terima kasih. Nah, ini nih memang ada sisi positif dan sisi negatifnya ya, ada dampak takut. Nah, ini kemarin sempat dibicarakan juga. Jadi takutnya kalau kita misalnya membebaskan kondom, takutnya edukasi seksnya malah makin parah gitu ya. Nah, sebenarnya gini, itu balik lagi ke awal yang saya bilang, edukasi.
Jadi walaupun kita jadi gini loh, kita memberikan kontrasepsi itu nggak ujuk-ujuk kita cuma kasih, tapi kita nggak memberikan informasi. Itu namanya bodoh. Kenapa? Ya udah sama aja kita nyuruh mereka berhubungan gitu kan. Nah, makanya pada saat kita memberikan kontrasepsi itu kita memberikan edukasi yang jelas. Ini loh, penggunaannya seperti ini. Tetapi sebelum melakukannya tuh baiknya pikir dulu karena eh, bukan hanya kontrasepsi kan masalahnya yang seks bebas ini. Ada yang lain-lainnya juga loh gitu. Dan kontrasepsi itu sendiri tidak melindungi 100%. Jadi tidak menutup kemungkinan kamu kontrasepsi hamil atau misalnya terkena penyakit metroseksual itu enggak kemungkinan itu masih ada walaupun kamu pakai kontrasepsi. Nah, sehingga kita berikan edukasi yang jelas, anak itu mengerti arahan yang tepat sehingga pada saat kita memberikan kondom itu ya tidak tidak menyebabkan yang kita takutkan tadi yang ditakutkan oleh orang-orang pikir itu Fahri gitu. Eh, Baik, gimana terima kasih, Fahri? Dok. Jelas, cukup jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Fahri, terima kasih dokter. Teman-teman masih ada pertanyaan? Ini terakhir, boleh di kolom chat atau mengangkat tangan. Ini, Tuh ada tuh Kak Oji. oh ada ini. Satu lagi ya dok. Ya. Dari ini di room chat dari Felita Evelyn. Pada seorang ibu hamil yang sudah terdeteksi virus HIV, apakah ada cara agar bayi dalam kandungannya tidak terkena HIV, dok? Ada. Jadi sebenarnya kalau kamu pun sudah terkena HIV, kamu nggak mesti takut untuk tidak bisa mempunyai anak. Itu ada caranya kok. Yang ditakutkan itu kan sebenarnya cairan yang ada di dalam tubuh ibu itu masuk ke cairan tubuhnya si bayi. Makanya itulah terjadi penularan. Nah, biasanya ada programnya itu yang akan dilakukan oleh dokter kandungan. Nah, cara persalinannya akan beda. Gitu. Cara persalinannya beda. Jadi pada saat kamu hamil melahirkan biasanya itu tidak akan persalinan normal. Biasanya sih dioperasi gitu. Tapi itu nanti bagusnya memang ada ini sendiri sih. Itu ada tekniknya sendiri lah supaya anak itu tidak tertular seperti itu. Jadi masih bisa kok anak dengan ibu HIV tidak tertular itu masih bisa. Nah, Terima kasih dok. Luar biasa webinar kita kali ini ya dok, antusias peserta, iya. kelihatan itu dari banyaknya pertanyaan. Nggak terasa webinar kita sudah lebih dari 1 jam. Mungkin yang terakhir dok, mohon sampaikan pesan kunci dari dokter nih terkait materi kita ini. Apa pesan kunci terakhirnya dok? Jadi intinya gini, kalian anak-anak remaja agak bijak juga gitu. Jangan ikut teman gitu. Memang sekarang banyak TikTok, Instagram, ya banyak yang ngelakuin hal-hal yang kayak gak make sense, ya Bu jangan diikutin. Kenapa? Karena dampak ke depannya. Janganlah menyesal di hari tuanya. Oke, kita masih bisa have fun kok, tapi nggak mesti have fun yang merugikan kita kan gitu. Jadi intinya cari tahu dulu sebelum melakukan eh, apa yang orang lain lakuin gitu loh. Supaya nggak terjadi penyesalan di lain hari gitu. Terima kasih dok, pesan kuncinya. Ini sebelum kita tutup, kita ingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengisi absensi untuk memudahkan proses pengiriman sertifikat nanti ke alamat emailnya masing-masing. Sebelum kita tutup, kita izin foto bersama dulu. Bagi teman-teman yang berkenan membuka kameranya, dipersilakan. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Sudah bisa kita mulai?
Oh, tunggu. Host lagi proses. Oh, ada yang lagi touch up dulu. Gak apa-apa, kita tungguin kan. Oke, ready. Silakan pasang wajah terbaik, pose terbaik. Ini yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, nggak terasa webinar seri 1 kita ini telah berakhir. Kami berharap kegiatan ini ke depannya menjadi sarana belajar kita bersama, terutama menjadi tempat bertukar informasi dan momen yang membuka kesadaran kita semua tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang benar dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua, teman-teman peserta. Terima kasih Dr. Yola atas materi yang bermanfaat ini. Kami atas panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan tidak berkenan atau ada kendala teknis lainnya. Sampai bertemu di series webinar PMI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.